Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman dan kesehatan itu, kita berjalan dengan mudah di atas muka bumi ini. Ya, meskipun di antara kita mungkin ada yang sedang menderita sakit, ya semoga Allah berikan kesembuhan. Dan ketika sakit itu juga merupakan salah satu nikmatnya Allah, agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan introspeksi diri terhadap kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Salawat dan salam disampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan juga para sahabat. Semoga dengan perjuangannya beliau, kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya Allah dengan baik, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sebab di masa kita saat ini, dalam melaksanakan ibadah itu sudah sangat mudah, tidak ada kesulitan-kesulitan. Maka sudah selayaknya kita mensyukurinya dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pada pembahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan kita sebelumnya berkenaan dengan kebahasaan teks eksplanasi. Sebelumnya kita bahas ada 3 bagian atau 4 bagian kebahasan dari teks eksplanasi. Kali ini kita akan membahas 3 kebahasaan teks eksplanasi. Ini adalah kebahasaan bagian yang kedua. Nah, untuk kebahasan teks eksplanasi pada pembelajaran hari ini ada yang namanya kata ganti benda, kemudian kata teknis, dan ada kata kerja tindakan. Kita mulai dari kata ganti benda. Kata ganti benda adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan suatu objek atau fenomena. Ya, ditandai dengan kata ini, itu, dan tersebut. Jadi kata gantinya itu untuk menggantikan objek atau benda. Ini, itu, dan tersebut. Contohnya begini: kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang mengalami masalah ini. Ini ya. Kata ini itu merujuk pada kata benda kemiskinan. Ya. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia. Ini salah ya. Dan banyak negara berkembang mengalami masalah ini. Masalah dari kata ini itu berarti kemiskinan. Kemiskinan itu adalah kata benda ya. Kalau miskin itu sifat. Nah, kalau kemiskinan kata benda. Nah, ini merujuk pada kemiskinan. Mari kita lihat analisisnya di dalam teks gempa Aceh. Ini, itu, tersebut. Ingat, ini, itu, tersebut. Itu berarti menggantikan kata benda. Gempa dahsyat. Kita lihat yang kata ini, di mana kata ini, itu, dan tersebut. Bencana ini, kata ini ya. Kita lihat.
Bencana ini apa maksudnya? Gempa bumi, gempa dahsyat yang terjadi di Aceh. Kata bendanya gempa. Bencana ini katanya begitu ya. Bencana yang terjadi di Aceh menggantikan kata benda. Kita cari lagi ini itu tersebut. Gempa ini, ada lagi ini ya. Kita lihat ini. Kita cari lagi ini, bencana ini lagi. Banyak ya menggunakan kata ini ya. Merupakan kematian terbesar. Nah, terusnya cari lagi ini. Ini itu. Nah, disertai gelombang tsunami itu. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar. Nah, kata itu. Jadi merujuk pada apa? Gelombang tsunami yang terjadi di Aceh juga, gitu ya. Kita cari lagi ini, ada tidak? Ini, itu, tersebut sama, gitu ya. Tidak ada. Ini, itu, tersebut. Ini penduduk negara ini, penduduk negara ini ya, bukan bencana lagi ya. Penduduk negara ini, negara apa? Negaranya negara apa ini? Negara Sri Lanka. Terkena dampak gempa. Lanjut. Ini, itu, tersebut. Ini, itu, tersebut. Gampang. Mencarinya tinggal di sisir begini. Taib, tidak ada. Berarti hanya ada 5 kata ganti benda. 5 kata ganti benda. Kan kata ganti ada kata ganti orang, kata ganti benda begitu ya. Nah, ini kata ganti benda. Ada 5, yaitu ini dan itu. Taib. Selanjutnya, kebahasaan teks eksposisi. Ya. Kedua, yang berikutnya yaitu kata teknis. Kata teknis adalah sebuah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat khas dalam suatu bidang tertentu. Kata teknis bidang lingkungan contohnya, kemiskinan, perilaku konsumtif, kebutuhan pokok, negara berkembang begitu ya. Ini adalah kata teknis dari bidang lingkungan. Ingat, kata teknis itu merupakan makna konsep, proses atau keadaan yang sifatnya khas. Jadi khas di bidang tertentu. Kita lihat di sini. Gempa Aceh berarti ini apa? Bencana. Bencana berarti kata teknisnya berkaitan dengan bencana-bencana yang ada di dalam teks gitu. Kalau tadi lingkungan bisa kemiskinan ya, dampak lingkungan bisa kemiskinan. Kalau bencana apa saja begitu. Kita lihat. Ini kita hapus dulu yang kata ganti benda tadi ya. Kata ganti benda dihapus. Kita akan cari yang merupakan kata teknis. Gempa dahsyat. Ingat, gempa dahsyat. Namanya juga bencana, berarti gempa merupakan kata teknis. Pernah terjadi di Aceh. 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 WIB. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 meter. Pusat gempa, ini juga kata teknis ya. Mengapa kata teknis? Ini adalah sesuatu yang khas dari sebuah
bencana gempa, pusat gempa. Biasa sering orang sebutkan gitu, pusat gempa gitu ya. Terletak di sebelah barat, timur, utara, kedalaman gitu ya. Ini juga kata teknis ya, kedalaman 10 kilometernya tidak, hanya kedalamannya saja, kedalaman. Dan juga sebelah barat nih, sebelah barat daya gitu ya. Ini merupakan kata teknis. Bencana ini, bencana itu merupakan kata teknis. Bencana merupakan kata teknis. Merupakan gempa bumi, namanya gempa, pembahasannya gempa, berarti gempa bumi juga kata teknis. Ya. Gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. 40 tahun tidak kata teknis ya. Dampak kerusakannya meliputi Aceh. Dampak itu merupakan kata teknis. Dia pasti dalam sebuah bencana punya dampak kerusakan. Bisa dampak ini kata teknis atau dampak kerusakannya juga boleh. Bisa pilih salah satu atau bisa dua-duanya juga. Itu merupakan kata teknis. Meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand. Ini tidak ada ya, tidak ada kata teknisnya. Gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut. Nah, gelombang laut juga ya. Ini gempa kata teknis. Kemudian gelombang laut juga kata teknis. Kan berhubungan dengan bencana begitu. Bencana ini, bencana juga kata teknis ya. Nah, banyak ya kalau kata teknis. Kata teknis itu setiap teks pasti ada sesuai dengan ciri khasnya masing-masing teks gitu. Dan juga sesuai dengan pokok pembahasan bidang gitu. Ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah, kalau di bidang sejarah, sepanjang sejarah ini termasuk kata teknis. Tapi ini karena bukan ngomongin sejarah tapi ngomongin bencana, maka dia tidak termasuk kata teknis. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Kekuatan gempa juga kata teknis ya. Kekuatan gempa ini kata teknis. Pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9 skala Richter. Wah, ini juga kata teknis. Kalau sekarang magnitudo ya. Kalau dulu itu masih skala Richter. Jadi kata Richternya ini yang kata teknis. Sekarang magnitudo. Oh, dulu Richter. Dengan korban tewas mencapai, ini enggak ya, orang hilang, kehilangan tempat tinggal, gempa bumi disertai gelombang tsunami. Gelombang tsunami. Ini gelombang tsunami juga kata teknis. Kemudian selain itu gempa bumi juga tadi sudah ya. Gempa bumi ini adalah kata teknis juga. Merupakan bencana juga tadi ya, mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Thailand, negara yang jumlah kematiannya terbesar. Indonesia gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Malabo, Banda Aceh, ujung Sumatera. Sekitar 50% dari semua bangunan rusak. Bangunan, gempa berhubungan dengan bangunan ya. Kalau bangunan masuk. Bangunan terkena tsunami ya, tsunami juga masih juga tsunami itu kata teknis. Namun kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami juga ya, tadi nggak usah buat lagi, jadi sudah memang ya. Ia menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Di Sri Lanka dikonfirmasikan 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 juta jiwa penduduk negara ini terkena dampak gempa. Terkena dampak sudah tadi ya. Ya, dampak sudah secara langsung.
Di India termasuk Pulau Andaman nih kawan, diperkirakan menelan 12.000 korban jiwa. Di Thailand banyak pula wisatawan asing. Bencana wisatawan asing tidak termasuk ya, tidak termasuk karena wisatawan asing nanti berkaitan dengan berkaitan dengan lingkungan ya, lingkungan atau mungkin pariwisata ya, pariwisata. Terkena bencana, sudah bencana terutama di daerah Phuket dikirakan 4.500 korban jiwa. Terus korban juga termasuk apa? Termasuk ke dalam kata teknis yang berhubungan dengan bencana, sifat khasnya bencana. Jatuh lebih dari 1.000 korban jiwa, korban juga ya, korban jiwa. Akan tetapi sebagian besar atau mungkin hampir semua dari mereka adalah para nelayan. Para nelayan tidak ya, dia tidak menjadi ciri khasnya sih, tidak bisa dijadi ciri khas dari teks ini yang sifatnya gempa atau bencana. Kemudian gempa bumi dan tsunami Aceh, gempa bumi dan tsunami ini juga merupakan kata teknis gitu. Jika menghantam Thailand, selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili, gempa juga mencapai 9,5 skala Richter. Ini Richter tadi, ini SR skala Richter. Ini merupakan juga apa? Kata teknis. Durasi, penyesaran. Kalau gempa itu ada namanya penyesaran. Penyesaran itu adalah waktu lama waktu gempa. Penyesaran yang paling lama sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Ya, bola bumi juga termasuk. Bolanya tidak ya. Bola itu hanya untuk melebihkan penggunaan bahasa saja. Jadi buminya itu merupakan kata teknis. Nah, inilah dia kata-kata teknis yang ada di dalam teks gempa Aceh. Toib. Ini kata teknisnya. Kemudian berikutnya ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan tampak secara fisik. Nah, jadi harus tampak dia. Kata kerja tindakan harus nampak. Misalnya Nanda menjelaskan kepada Rizka. Jadi terlihat secara fisik si Nanda itu menjelaskan sesuatu kepada Rizka. Ayah mengambil kunci mobil. Jadi nampak secara fisik ada dilakukan mengambil kunci mobil. Mereka membicarakan banyak hal. Jadi ada melakukan tindakannya, membicarakan. Tapi kalau Andi memikirkannya terlalu keras, memikirkan nggak nampak ya. Tidak nampak tindakannya. Meskipun terkadang boleh ketika dia berpikirnya terlalu keras sehingga nampak kerut di wajah atau mungkin dia gelisah. Tapi jadinya dia gelisah, bukan memikirkan, tidak terlihat secara jelas. Jadi kata kerja tindakan berarti kata kerja yang tindakannya nampak ya. Nampak. Kita ambil lihat di sini di gempa Aceh, ada tidak kata kerja tindakannya yang nampak ya, yang nampak jelas. Yang nampak jelas. Kita hapus dulu untuk yang kata teknisnya. Kata kerja tindakan berarti yang tampak. Biasanya kata kerja tindakan ini lebih sering atau lebih banyak ditemui pada teks yang sifatnya cerita ya. Teksnya sifatnya cerita karena nanti di sana misalnya Andi mengetuk pintu kan nampak dia ya. Nah, jadi biasanya begitu di teks cerita. Tapi di teks ini juga terkadang ada tindakannya. Ada tindakan-tindakan karena dia kan fenomena. Sebuah fenomena kan biasanya ada sebab dan akibat.
sebab dan akibat biasanya ada tindakan-tindakan tertentu begitu. Tapi tidak semua teks yang sifatnya teks eksplanasi, ini salah ya, eksplanasi maksudnya, eksplanasi ini salah apanya, eksplanasi ya, tidak semua teks yang sifatnya eksplanasi itu ada kata kerja tindakannya. Kita lihat, gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh. Nah, ngomongin gempa, kira-kira ada tindakan apa ya? Paling-paling tindakan pemerintah mengucurkan bantuan begitu ya. Kalau di sini tentu tidak ada di sini ya. Kemudian di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada ya, tidak ada. Puluhan gedung hancur. Jadi tidak ada tindakan. Jadi tindakannya si gempa itu. Tapi ya bisa jadi gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh. Jadi gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut tinggi. Ya, ini bisa mengakibatkan. Berarti kita fokusnya tidak pada orang yang melakukan tindakan ya, kata kerja tindakan yang tindakan dilakukan oleh si gempa begitu berarti. Fokusnya begitu ya. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu. Ya, kita lihat, kita fokusnya kepada gempa ya, gempa atau bantuan gitu ya. Kalau misalnya manusia gitu yang berhubungan dengan manusia. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9 skala Richter. Mengakibatkan kematian terbesar. Mengakibatkan kematian terbesar. Ada nampak ya, nampak ketika tsunami gitu ya, gempa ya, nampak tindakannya. Ada kata kerja tindakannya. Tsunami menghantam pantai barat Aceh. Ini menghantam ya, kata menghantam. Ini kata kerja tindakan. Jadi tsunaminya menghantam pantai barat. Nampak bagaimana tsunaminya kan? Ya, sebutannya menghantam lah di sini. Ya. Dikonfirmasi korban jiwa menelan lebih. Ini menelan pun bisa ya, menelan. Kata menelan. Kata menelan ini boleh juga. Kemudian berkirakan menelan lebih ya, menelan itu bisa ya, bisa. Karena si gempanya yang melakukan atau tsunaminya yang menelan korban jiwa. Kemudian selanjutnya banyak pulau wisata asing terkena bencana. Terus menghantam Thailand, gempa bumi menghantam Thailand, dihantam. Oh ya, masih termasuk kata kerja tindakan. Ini tindakannya si gempa ya. Toib. Hanya ini ya. Hanya inilah mungkin bisa jadi ada mengakibatkan, menelan, menghantam, menelan dan menghantam. Jadi ada si tsunami-nya ini menelan, mengakibatkan, kemudian menghantam. Jadi secara fisik kalau kita melihat tsunami-nya, kalau misalnya kita lihat video kita nampak begitu ya. Kalau misalnya kita lihat di Aceh, gempa tsunami Aceh, itu nampak tindakannya begitu. Tindakan si tsunami. Ya. Nah, Thayyib. Ini adalah 3 kebahasaan terakhir dari teks eksplanasi. Yang pertama ada kata ganti benda, ini tandai kata ini, itu dan tersebut. Contohnya seperti yang tadi. Kemudian ada kata teknis. Kata teknis itu biasanya ditentukan pada bidang-bidangnya gitu ya. Kalau tadi bencana berarti bidangnya bagian bencana. Jadi kalau ngomongin tentang lingkungan, misalnya di dalamnya ada kemiskinan, dia nggak nyambung. Ya, tapi kalau kebutuhan pokok bisa jadi karena bencana kebutuhan pokok jadinya menurun, berkurang, atau ada penyaluran bantuan pokok, kebutuhan pokok gitu. Itu kata teknis. Kemudian
kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan itu merupakan kata kerja yang berhubungan langsung dengan fisik, jadi dapat dilihat dengan mata, menjelaskan, mengambil, membicarakan. Kemudian kalau di tsunami tadi ada menghantam, menelan, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian tugasnya, ini ada teks yang kemarin minggu lalu sama teksnya, internet mengubah gaya hidup remaja. Kemudian ini teksnya antum analisis ya, analisis kebahasaannya berdasarkan 3 pembahasan kebahasaan yang sudah kita bahas tadi, yaitu kata ganti bendanya, kemudian berikan kutipannya sesuai seperti yang kemarin. Kata teknis beri kutipannya apa saja, kata kerja tindakan apa saja yang ada di dalam teks internet mengubah gaya hidup remaja. Taib. Kemudian tugasnya dikumpulkan ke nomor ana paling lambat itu pukul 22 WIB pada hari Sabtu atau malam Minggu. Masih banyak ya yang mengumpulkan itu tidak tepat waktu. Bahkan ada yang mengumpulkan 2 minggu setelah pembelajaran ini dilaksanakan. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.